Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 43. Dek, bangun dek, jangan bikin mas khawatir kayak gini dek, ucap Fatir dengan lirih sambil menggenggam tangannya sang istri. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan sesekali ia juga mencium tangan sang istri dengan lembut. Tanpa terasa air matanya menetes membasahi pipinya itu, ia terlalu takut akan kehilangan orang terkasihnya lagi. Maafkan mas dek, mas janji akan memperbaiki lagi semua sikap mas padamu. Mas janji gak akan menyanyiakan dirimu lagi dek. Tapi mas mohon kamu cepat bangun ya. Gumam Fatir yang menyesali perbuatannya selama ini pada sang istri. Ia mulai menyadari tentang hatinya yang terlalu takut kehilangan Naina. Ternyata Naina seberharga itu untuknya. Ia akan belajar untuk melupakan masa lalunya dan mulai mencintai Naina, bukan sebagai istrinya, tapi sebagai wanita. Lama ia termenung, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam dari arah luar. Assalamualaikum, ucap salam Pak Iman sambil membuka pintu kamar rawat Naina. Waalaikumsalam, saut Fatir yang menghampiri sang mertua. Ia pun mencium telapak tangan abah mertuanya dengan takzim. Umi mana bah? Tanya Fatir yang tak melihat keberadaan sang ibu mertua. Mau beli minum dulu katanya, sautnya pada sang menantu. Gimana keadaan Naina? Terus kenapa Naina bisa masuk rumah sakit nak? Cerca Pak Iman dengan berbagai pertanyaan. Ya, saat ini Naina berada di rumah sakit. Ia pingsan saat akan mengambil air wudhu tadi. Fatir yang menemani sang istri saat berada di kamar mandi menjadi panik sendiri. Sehingga tanpa berpikir panjang, ia langsung membawa Naina ke rumah sakit. Alhamdulillah, kata dokter, Nana hanya demam biasa bah. Tuturnya dengan lirih yang memberitahukan kondisi Naina saat ini. Pak Iman menjadi semakin curiga pada rumah tangga anaknya ini. Ia tahu bagaimana kondisi fisik anak gadisnya ini. Naina gadis yang jarang sekali sakit, namun bila sakit pun ia tak sampai separah ini. Keheningan terjadi di ruangan itu. Abah yang memperhatikan anaknya yang masih terlelap dalam tidurnya dengan sendu. Ia hanya bisa menghela napasnya saja saat ini. Ia tak bisa melakukan apapun. Sementara itu Ustadz Fatir tiba-tiba saja bersimpuh di hadapan sang ayah mertua dengan berderai air mata. Maafkan Fatir bah, yang mengecewakan abah. Maafkan Fatir yang belum bisa jadi apa yang abah harapkan, ucapnya dengan suara yang serak. Maafkan kesalahan Fatir yang lalai menjaga Nana, sehingga bisa masuk rumah sakit. Abah boleh hukum Fatir, tapi saya mohon jangan pisahkan kita berdua. Lanjutnya lagi. Nana begitu berarti buat saya, bah. Saya butuh Nana untuk mewarnai hari-hari saya. Saya mulai mencintainya, bah. Tolong jangan pisahkan saya. Ucapnya pada sang ayah mertua yang sedari tadi hanya diam menyimak semua perkataannya. Diamnya Pak Iman membuat Ustadz Fatir menjadi ketakutan. Ia takut bila sang ayah mertua memintanya untuk menceraikan anak gadisnya. Ia tak mau itu terjadi. Sampai kapanpun, yang ia inginkan adalah Naina tetap menjadi istrinya. Apa saya bisa memegang perkataanmu ini? Setelah sekian lama Pak Iman diam, akhirnya ia membuka suara. Saya nggak berjanji bah, tapi Abah bisa memegang perkataan saya. Bila saya melalaikan lagi, Abah bisa meminta saya untuk menceraikan anak saat itu juga. Tuturnya, Pak Iman menarik napasnya dalam-dalam sebelum ia memberi keputusan itu. Ia menatap anak gadisnya yang seakan tak terusik sama sekali dalam tidurnya. Ia tersenyum tipis saat mengingat-ingat semua canda tawa anak gadisnya itu, yang sekarang bukan gadis lagi, tapi sudah bersuami. Ia tak menyangka waktu berjalan begitu cepat, lalu ia mengalihkan pandangannya lagi ke arah sang menantu yang masih betah bersimpuh dan menundukkan kepalanya. Baiklah, Abah kasih kamu kesempatan, tapi saat Abah tahu kalau kamu melakukan kesalahan lagi, Abah harap kamu bersedia melepaskan Naina saat itu juga. Akhirnya Pak Iman memberikan kesempatan pada sang menantunya. Baik bah, insya Allah saya enggak akan mengecewakan Abah lagi, sautnya dengan semangat. Tak lama kemudian Bu Umayyah datang dengan membawa barang bawaan yang lumayan banyak. Assalamualaikum, seru Bu Umayyah pada semua orang. Waalaikumsalam, saut kedua pria tersebut dengan serentak. Ustadz Fatir menghampiri sang ibu mertua dan mencium tangannya dengan takzim. Setelahnya ia mengambil alih semua barang bawaan itu. Masya Allah Umi, kamu mau pindahan atau gimana? Katanya cuma beli minum doang. Komentar Pak Iman saat melihat barang bawaan sang istri. Ia sampai dibuat geleng-geleng kepala. Kan buat teman jaga Nana, bah.
Siapa tahu ada tamu, masa nggak kita suguhin sih? Elaknya dengan nyengir. Ada aja alasan kamu, sindir Pak Iman. Namun Bu Maya tak membalasnya. Ia berjalan ke arah putrinya terbaring itu. Ia mengelus pucuk kepala Naina dengan sayang. Cepat sembuh ya, Ndok. Jangan sakit-sakit lagi. Umi sama Abah khawatir sama kamu, ucap Bu Maya pada putrinya yang masih saja tertidur tersebut. Seakan-akan tak terusik oleh ucapan dari uminya. Ustadz Fatir yang mendengar itu hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kamu sudah makan, Tir? Kalau belum, makan dulu, Ki. Biar Nana, Umi sama Abah yang jaga. Bu Maya mengalihkan perhatiannya dari sang putri kepada sang menantu. Nanti aja, Mi, saya belum lapar, sahutnya yang menatap Naina dengan sendu. Jangan kayak gitu, Nak. Kamu harus tetap makan, walaupun gak selera. Kamu mau menjadi pasien juga sama seperti Nana? Pak Iman angkat bicara dan menasihati sang menantu. Tapi Bah, ucap Fatir seperti ragu-ragu untuk meninggalkan istrinya. Ia takut bila ia kembali lagi Naina sudah tak ada di kamar ini. Sudah, sana makan. Abah nggak akan membawa Nana kabur, tebaknya dengan senyum tipis. Ia seakan tahu apa yang membuat sang menantu khawatir. Nah Abah, kalau begitu saya keluar sebentar, ucapnya dengan nada malu. Ia malu akan ucapan Abah yang seakan tahu apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Assalamualaikum, pamit Fatir yang meninggalkan kamar Naina. Waalaikumsalam, saut semua orang. Setelah sepeninggal Ustadz Fatir, Naina mulai mengerjapkan matanya dengan pelan-pelan. Haus, ucap Naina dengan lirih. Ya Allah, Nak, kamu sudah sadar? Bah, Nana sudah sadar, Bah, ucap Bu Umayyah dengan heboh. Alhamdulillah, Mi, sahut Pak Iman yang bahagia. Haus. Naina hanya mengucapkan kata itu saja, sebab tenggorokannya terasa sangat kering sekali saat ini. Iya, Nak, sebentar, ayo Umi bantu minumnya, ucap Bu Umayyah yang membantu Naina untuk minum. Seperti tak pernah minum, Naina meminum air dengan rakusnya. Botol yang tadinya terisi penuh sekarang tinggal separuh isinya. Aku ada di mana, Mi? Tanya Naina saat sesudah meminum. Ia memperhatikan sekeliling dengan seksama. Ia mengerutkan keningnya dengan bingung. Perasaan tadi ia akan mengambil air wudhu, lalu ia merasa pusing yang sangat luar biasa. Setelahnya pandangannya menggelap dan selebihnya ia tak tahu. Begitulah yang ada di pikirannya sekarang. Kamu pingsan, Nak. Untuk suamimu tadi cepat membawamu ke rumah sakit. Kamu kenapa, Dok? Kenapa bisa sampai sakit seperti ini? Kamu membuat Abah dan Umi khawatir sekali sama kamu, ucap Bu Umayyah dengan lembut. Maaf, Mi. Maaf sudah bikin kalian khawatir sama Nana. Maaf Nana merepotkan kalian, ujarnya sambil menahan tangisnya yang hampir pecah. Naina merasa bersalah sebab membuat khawatir semua orang akan kondisinya. Ia pun tak tahu kenapa kondisinya bisa sampai drop seperti ini. Apa akibat kemarin kehujanan? Sepertinya tidak. Lalu apa akibat ia terlalu stres akan masalah yang menimpa rumah tangganya? Entahlah, ia sendiri tak tahu. Ia terlalu lelah untuk memikirkan itu semua. Sekarang ia hanya bisa pasrah saja. Sampai saat ini, ia masih kalah akan cintanya pada sang ustadz. Walaupun ia seringkali mengucapkan kata cerai, namun sesungguhnya ia masih mengharapkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Sepertinya ia harus mengikuti saran dari bocah kecil yang mengaku sebagai abangnya untuk tetap berusaha sekuat tenaga, tapi bila ia sudah lelah dan tak ada harapan, mungkin menyerah adalah jalan satu-satunya untuknya saat itu tiba. Bab 44. Saat ini Naina, Bu Umayyah, dan Pak Iman sedang berbincang setelah dokter tadi datang guna memeriksa kondisi Naina. Mereka bercanda dan juga tertawa, dengan sesekali saling mengejek satu sama yang lain. Hingga tiba-tiba pintu kamar rawat Naina didorong dari luar sambil mengucapkan salam, yang ternyata pelakunya tersebut adalah Fatir, yang baru saja selesai makan sorenya dengan terburu-buru. Assalamualaikum. Fatir memberi salam sambil mendorong pintu kamar Naina. Waalaikumsalam, sahut ketiganya. Setelah Ustadz Fatir menutup pintu, ia mengarahkan kepalanya kepada 3 orang yang saat ini sedang menatapnya dengan seksama. Ustadz Fatir yang mendapat istrinya sudah sadar pun langsung saja menghampiri sang istri berada saat ini. Ia pun memegangi kedua sisi pipi istrinya dengan erat, dan tanpa aba-aba, dirinya langsung menciumi wajah sang istri dengan perasaan senangnya. Ia bahkan tanpa rasa sungkan ataupun canggung di hadapan kedua mertuanya yang menyaksikan dirinya menciumi semua wajah Naina tanpa terlewat sejengkal pun.
Naina sendiri yang mendapatkan serangan mendadak itu tak bisa mengelaknya. Semua terlalu cepat untuknya, sehingga dirinya tidak bisa menghindarinya lagi. Ia hanya bisa memberontak kecil saja, sebab sebelah tangannya masih terpasang selang infus yang masih tertancap di tangannya itu. Sementara Bu Umayyah tersenyum lebar di balik cadarnya saat menyaksikan sang mantu yang sangat menyayangi anak gadisnya itu. Namun berbeda lagi dengan Pak Iman. Ia yang melihat anaknya sedikit tak nyaman akhirnya berdehem untuk menyadarkan sang mantunya itu. Ustadz Fatir yang mendengar dehaman milik sang ayam betuanya itu seketika menyadarkannya dari rasa bahagianya. Ia pun langsung menyudahi aksinya yang menciumi Naina dengan perasaan malu. Dirinya langsung memalingkan wajahnya sambil menggaruk kepala yang tak gatal itu. Saking bahagianya ya saat menyadari istrinya sudah sadar, sampai-sampai tidak sadar bila masih ada orang lain di kamar ini. Sindir Pak Iman pada menantunya. Fatir yang mendengar sindiran itu hanya bisa tersenyum canggung tanpa berniat membalasnya sedikit pun. Abah apa-apaan sih? Kayak gak pernah muda aja. Gerutu Bu Umayyah pada sang suami. Muda sih muda, tapi tahu tempat juga kali. Kalau abang kepingin gimana? Balasnya yang menggoda sang istri. Ingat, udah tua jangan banyak gaya deh. Encok baru tahu rasa. Sahut ketus Bu Umayyah yang melirik sinis ke arah sang suami. Kamu sudah selesai makannya nak? Tanya Bu Umayyah yang mengalihkan perhatiannya pada sang menantunya itu. Alhamdulillah sudah Mi, sahut Fatir dengan lembut. Ya sudah kalau begitu, Umi sama Abah pulang dulu. Nanti agak malaman kami kesini untuk menemani kalian. Ucap Pak Iman. Gak usah Bah, yang ada kalian malah capek di jalan. Lagian di sini juga ada ustadz dan ada suster juga. Tolak Naina pada sang ayah. Tapi nanti kalau kalian butuh apa-apa gimana? Sahut Pak Iman. Insya Allah semuanya sudah ada. Akhirnya Ustadz Fatir angkat bicara. Ya sudah kalau begitu, besok pagi-pagi sekali Umi sama Abah akan kesini. Bisa gantian dengan kamu Fatir. Kamu bisa istirahat sementara, Abah dan Umi yang menjaga Naina. Usul Bu Umayyah pada sang menantunya. Nah Ami, tapi apa tidak merepotkan? Sahut Fatir yang merasa sungkan itu. Loh, merepotkan yang seperti apa? Kan Naina anak Umi sama Abah, masa sih merepotkan kami? Kamu ini ada-ada aja ya. Ucap Bu Umayyah yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya sudah, kalau memang tidak merepotkan, jawabnya. Ya sudah, Abah sama Umi pulang dulu ya. Assalamualaikum. Pamitnya pada kedua anak dan menantunya itu. Waalaikumsalam, sahut Naina dan Fatir dengan bersamaan. Sepeninggal kedua orang tua Naina, kamar rawat itu terasa sunyi dan hening oleh keduanya yang sama-sama terdiam dengan canggung. Bagaimana keadaanmu, Dek? Apa masih ada yang sakit? Atau mau Mas panggilkan dokter? Tanya Fatir yang memecahkan keheningan malam ini. Enggak ada Ustadz, saya cuma masih sedikit pusing tapi enggak apa-apa. Saya masih kuat kok. Oh iya, Ustadz dari mana? Tanya Naina. Dari luar tadi disuruh sama Abah dan Umi untuk makan terlebih dahulu. Dan mereka yang menjaga kamu selama Mas pergi. Sahut Fatir yang mengelus pojok kepala Naina yang terlapis oleh hijab itu. Naina yang mendapat elusan di kepalanya memejamkan matanya dan meresapi elusan dari yang diberikan oleh sang suami. 3 bulan sudah berlalu semenjak kejadian Naina dirawat di rumah sakit. Saat ini Naina sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Juga ia merasa bahagia karena sikap romantis dari sang suami yang tiba-tiba saja berubah. Dirinya sempat heran beberapa waktu lalu, namun setelah mendengar penjelasan sang ustadz, akhirnya ia memberi kesempatan satu kali lagi untuk sang ustadz memperbaiki rumah tangga mereka. Dan alhamdulillah sang ustadz menepati ucapannya untuk membuka hatinya pada Naina dan melihat masa depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Seperti malam ini, Naina sedang mengerjakan tugas kuliahnya yang harus dikumpulkan besok. Sementara Ustadz Fatir sendiri asik dengan laptopnya yang mendata pendapatannya bulan ini untuk menggaji seluruh karyawannya yang telah bekerja untuknya. Dek, mau coklat panas nggak? Tawar sang Ustadz pada istrinya itu. Emang kenapa Ustadz? Ustadz mau bikin sesuatu kah di dapur? Bukannya menjawab, Naina malah bertanya kembali pada sang suami dengan sedikit heran. Iya, Mas mau bikin kopi, makanya Mas nawarin kamu. Siapa tahu kamu mau biar Mas bikin sekalian, sahutnya. Biar Nana aja yang bikin Ustadz. Ustadz kan sedang sibuk.
Lagian itu juga sudah kewajiban Nana bukan? Untuk melayani kebutuhan Ustadz? Jawab Naina yang berdiri. Loh memang tidak merepotkan? Tanya Fatir. Ndaklah, kan cuma buat kopi mah. Kecuali kalau yang lain berbeda lagi urusannya. Canda Naina. Urusan yang lain? Urusan apa tuh? Tanya Fatir yang membalas menggoda sang istri. Sementara Naina yang mendengar godaan sang suami hanya mengangkat kedua bahunya bertanda tidak tahu. Seketika Ustadz Fatir yang mendapat respon seperti itu tersenyum kejut. Dek, ini malam apa dek? Tanya Ustadz Fatir yang berpura-pura tidak tahu. Sementara Naina yang mendengar pertanyaan itu sedikit keheranan, namun tetap saja ia menjawab pertanyaan itu dengan gamblang dan polosnya. Sekarang, kalau tidak salah malam Jumat Ustadz, emang kenapa? Saut Naina yang diakhiri dengan pertanyaan kembali. Oh, malam Jumat ya? Berarti sudah Rasul dong, dek. Jawab Fatir yang tertawa. Ngaji Ustadz, ngaji. Bukan hanya sunnah Rasul aja yang diingat. Ketus Naina membalasnya. Loh, sunnah Rasul yang satu ini bisa mendapatkan pahala, dek. Kekehnya yang menahan tawa. Giliran yang satu ini aja kerja banget ya Ustadz. Sindir Naina dengan senyum mengejek. Oh tentu dong, itu kan salah satu kebutuhan umat manusia. Saat Fatir yang pecah sudah tawanya. Naina yang mendengar tawaan tersebut langsung berlari ke arah sang suami dan menyupang mulut suaminya yang masih saja tertawa itu dengan bakwan goreng yang ia bawa. Ustadz Fatir yang mulutnya disumpah dengan bakwan pun seketika langsung terbatuk dengan sesekali memukul dadanya yang merasa sesak. Ia pun langsung saja meraih air minum yang ada di hadapannya itu dan meminumnya hingga bakwan yang ada di mulutnya turun ke arah lambungnya. Istriku kejam sekali. Goda Ustadz Fatir yang tidak kapok juga sepertinya. Apa? Kejam? Ustadz mengatakan saya kejam? Saut Naina yang berkacak pinggang dan melototkan matanya dengan garang. Seketika Ustadz Fatir yang melihat reaksi Naina itu merasa sulit untuk menelan salivanya. Enggak. Mas bercanda kok, jangan dianggap serius ya. Emang nih mulut kadang-kadang suka nerocos saja, kakak bisa direm. Mungkin remnya habis, jadi kebablasan dia ngomongnya. Elak Fatir dengan cangirnya itu. Bersambung, lanjut di bab 45 ya.